Udah. Oke. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik? Apakah Alhamdulillah luar biasa. Allah Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau dalam keadaan sehat semua mah. Ya dah. Eh di absen dulu aja kali ya sebelum mulai belajar. Iya Bapak absen. Ya. Ahmad Ali. Bapak hadir. Alia Fajria. Hadir Bapak, hadir. Oh. Istiqomah. Hadir Pak. Alhamdulillah kalau hadir semua mah ya udah. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya di sini siapa? Di kelas ini? Ale Pak, Alia. Puat Bapak, Puat. Kan Alia puatnya apa paling Fuad ganteng. nih? Alia apa Fuad Ali, Pak nih? Isti. Iya Bapak Isti. Ayo yang benar yang mana nih? Kan Bapak guru kita, masa nggak tahu? Oh iya lupa. Ahmad Ali ya ketua kelasnya ya? Iya 100 Pak. Bapak. Ya udah, sok pimpin doanya. Ya teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin, oke ya sebelum melanjutkan pembelajaran, ada yang masih ingat nggak kemarin belajar tentang apa? Kemarin belajar tentang reproduksi, Pak. Reproduksi. Waduh, pembelajaran tentang reproduksi ya kemarin. Berarti sekarang kita lanjut ke tentang struktur dan fungsi akar. Pembelajaran hari ini adalah tentang struktur dan fungsi akar. Bentar ya. Udah terlihat belum PowerPoint-nya? Belum, Pak, belum. Udah, Pak, udah. Udah Bapak, udah. Oh, udah ya udah. Ya, hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi akar. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, kelas 4. Temanya adalah indahnya kebersamaan. Nah, ya definisi akar. Kita akan mempelajari terlebih dahulu. Sebelum kita tahu tentang struktur dan fungsi akar, ada baiknya kita tahu dulu akar itu apa. Nah, akar itu adalah bagian dari tumbuhan yang arah tumbuhnya ke dalam tanah. Nah, oleh sebab itu, umumnya akar berada di dalam tanah. Akar biasanya berwarna keputih-putihan atau kuning-kuningan. Nah, bentuk akar sendiri sebagian besar meruncing pada ujungnya. Kenapa sih kok bisa meruncing? Nah, biar akar itu lebih mudah dalam menembus tanah. Nah, fungsi akar itu satu, nah kita kan udah tahu nih tentang fungsi akar ya. Kita udah tahu nih ya tentang definisi akar itu apa, penjelasan tentang akar itu apa. Nah, sekarang kita akan membahas fungsinya. Nah, fungsinya antara lain, satu, untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Yang kedua, untuk menyerap air dan garam-garam mineral.
atau zat-zat hara dari dalam tanah. Yang ketiga, ada mengangkut air dan zat-zat makanan yang sudah diserap ke tempat-tempat pada tubuh tumbuhan yang memerlukan santo. Yang keempat, ada pada beberapa macam tumbuhan ada yang berfungsi sebagai alat respirasi, misalnya tumbuhan bakau. Yang kelima, pada beberapa jenis tumbuhan ada yang berguna sebagai tempat menyimpan cadangan makanan atau sebagai alat reproduksi vegetatif. Nah, contohnya itu kayak tanaman wortel yang punya akar itu akar tunggang, tapi akarnya besar. Nah, kok bisa besar akarnya? Karena akar dalam wortel itu berfungsi sebagai tempat menyimpan makanan. Nah, tempat menyimpan makanan. Iya, tempat menyimpan makanan. Hasilnya itu seperti wortel yang biasa kalian makan di sayur-sayur sop di tiap ibu kalian bikin gitu misalnya gitu ya. Nah, sementara itu kalau di tumbuhan sukun dari bagian akarnya nanti bakal tumbuh tunas yang bakal tumbuh lagi menjadi tanaman baru, tanaman sukun yang baru. Tuh. Nah, yang keenam, ada menyerap dan mengalirkan air dan mineral ke seluruh bagian tumbuhan. Terakhir, produk toko fotosintesis yang isinya itu ada karbohidrat, gula, dan protein. Nah, tadi kan kita sudah tahu juga ya mengenai fungsi dan definisi akar. Nah, sekarang kita bakal belajar tentang struktur akar. Nah, struktur akar itu terbagi menjadi 6 bagian. Nah, bagian pertama ada leher akar atau pangkal akar. Nah, leher akar ini merupakan bagian akar yang menghubungkan antara akar dengan batang tumbuhan. Yang kedua, ada bagian batang akar. Bagian batang akar merupakan bagian akar yang terletak antara leher dan ujung akar. Yang ketiga, ada cabang-cabang akar. Nah, cabang-cabang akar ini merupakan bagian yang tidak langsung bersambungan dengan pangkal batang, tetapi tumbuh dari akar utama. Nah, yang keempat ada rambut akar. Rambut akar atau bulu-bulu akar merupakan rambut-rambut halus yang bercabang yang tumbuh dari sel kulit luar atau epidermis akar. Rambut akar hanya tumbuh dekat ujung akar dan umumnya relatif pendek. Fungsinya untuk memperluas daerah penyerapan air mineral. Yang kelima, ada ujung akar. Ujung akar ini merupakan bagian bawah dari akar tumbuhan yang dilindungi oleh tudung akar. Yang terakhir, ada tudung akar. Tudung akar itu terletak di bagian paling ujung banget letaknya, dan berfungsi untuk melindungi akar terhadap kerusakan anis pada waktu menembus akar. Nah, dari yang sudah Bapak jelaskan tadi tentang apa itu akar, apa fungsinya akar, dan apa saja sih bagian-bagian di dalam akar itu sendiri. Ada yang pengen ditanya dulu nggak sebelumnya dari adik-adik semua? Aku ada Pak. Lanjut. Aku mau nanya. Ya, silahkan Fuad. Bapak, tadi kan kata Bapak akar Ya. itu cuma ada di tumbuhan, tapi kenapa ada yang namanya akar rambut, Pak, buat manusia? Berarti manusia juga punya akar. Iya, manusia juga punya akar, tapi fungsinya berbeda. Tuh, kalau misalnya akar pada tumbuhan itu berfungsi sebagai tempat menopangnya tumbuhan gitu. Fungsi paling utamanya selain batang, dan juga berfungsi sebagai tempat menyerapnya zat-zat hara yang ada di dalam tanah. Nah, kalau akar rambut itu berbeda.
Kalau akar rambut itu dia berfungsi sebagai tempat rambut itu menempel pada kepala kita atau area-area di sekitar badan kita, di pori-pori kulit manusia ataupun kulit binatang. Itu. Terus bedanya akar rambut sama rambut akar apa? Kalau akar rambut itu bedanya akar rambut dengan rambut akar ya. Rambut akar itu tadi kan sudah dijelaskan ya. Rambut akar itu bulu-bulu akar yang bercabang-cabang dan tumbuh dari sel-sel kulit luar atau epidermis dari akarnya. Nah, kalau misalnya akar rambut itu tempat menancapnya rambut di kulit kepala ataupun di bagian kulit lainnya di tubuh manusia ataupun binatang. Itu. Ya Bapak, aku mengerti sekarang. Aku pintar. Ya sudah, kalau sudah mengerti, dilanjut aja ya. Kita akan membahas tentang jenis-jenis akar. Nah, jenis-jenis akar yang pertama ada akar serabut. Nah, ciri-cirinya itu berbentuk anyaman akar mirip benang yang tumbuh menyebar di bawah permukaan tanah. Nah, yang kedua, ada bagian ujung dan pangkal akar berukuran hampir sama besar. Yang ketiga, umumnya terdapat tumbuhan monokotil. Contohnya kayak tanaman padi, jagung, dan rumput-rumputan. Lanjut, ada akar tunggang. Nah, ciri-ciri akar tunggang itu adalah terdiri dari satu akar yang tumbuh vertikal, menembus tanah. Vertikal itu dari atas ke bawah ya, maksudnya ya. Tumbuhnya itu terus ke bawah masuk ke dalam tanah, tidak menyebar kemana-mana gitu. Nah, yang kedua, punya akar pokok yang bercabang-cabang. Nah, akar pokoknya ini bercabang-cabang gitu di bagian-bagian yang kecil gitu tuh. Jadi ada yang digambar sini nih. Ini pokok akarnya, nah ini cabang-cabangnya terus gitu merambat sampai bawah. Nah, biasanya itu ada pada tumbuhan yang dikotil. Kayak tanaman mangga, jambu, jati, mahoni, sama tanaman kacang-kacangan. Terus ada gantung. Nah, akar gantung ini ciri-cirinya akar yang tumbuhnya itu dari bagian-bagian tumbuhan di atas tanah. Nih, kayak contohnya nih di sini nih. Dia akarnya itu nggak cuma di bawah, tapi yang di atas nih, di atas tanah. Nih, ada yang di bagian rantingnya dia tumbuh akar gitu. Ini bukan rambut, ini akar. Nah, terus akarnya itu menggantung di udara seperti ini. Contohnya kayak pohon beringin. Tuh, ini akar pohon beringin biasanya kayak begini nih. Lanjut lagi ada akar pelekat. Nah, akar pelekat ini akar yang itunya tuh nempel kayu ataupun tembok gitu. Kayak misalnya kayak pohon lada, sirih, kayak tanaman lada, sirih sama anggrek tuh. Akar-akarnya ini dia nempel di batang tumbuhan ini gitu. Jadi nggak di tanah, nggak selamanya akar itu harus ada di tanah gitu. Nah, selanjutnya ada akar nafas. Nah, akar nafas ini ciri-cirinya akarnya itu tumbuh tegak lurus ke atas sehingga muncul dari permukaan tanah atau air. Nih, kayak ini nih. Akarnya itu dia nggak ke bawah tapi dia lurus ke atas tuh, naik tegak ke atas tuh. Nah, terus dia juga merupakan cabang-cabang dari akar. Nah, contohnya itu ada pada tanaman kayu api. Nah, contohnya. Terakhir, ada akar tunjang.
Nah, akar tunjang ini, akarnya itu tumbuh dari bawah tanah ke segala arah gitu tuh. Jadi dia kayak bikin batangnya itu biar enggak miring gitu, enggak jatuh ke tanah gitu. Akarnya itu makanya dia tuh akarnya tuh tumbuh kemana-mana gitu sampai keluar tanahnya tuh akarnya. Nah, contohnya itu ada di tanaman bakau sama pandan. Biasanya ada di tanaman itu. Ya, segitu aja materi yang bisa Bapak sampaikan buat hari ini tentang struktur dan fungsi akar. Kira-kira ada yang mau ditanya dulu nggak nih sebelum kita akhiri pelajarannya? Aku sudah cukup, Bapak. Sudah banyak materi tadi. Udah pusing ya kelihatannya ya banyak materi ya. Iya, tapi Iya, menyenangkan. Bapak. Karena aku suka belajar. Oh, menyenangkan. Ya, alhamdulillah deh kalau menyenangkan mah walaupun banyak materi ya. Ya udah, kalau gitu pembelajaran hari ini dicukupkan dulu ya sampai sini. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, nanti ditanyakan aja di grup kelas. Terus kalau misalnya ada salah-salah arti dari apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, mohon dimaafkan ya, mohon dimaklumi. Terus nanti jadi pelajaran buat adik-adik juga, biar adik-adik lebih tahu dan lebih paham mengenai struktur akar. Sudah, kalau begitu kita akhiri pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, kita baca doa dulu yuk, baca doa sesudah belajar. Dipimpin sama tadi ketua kelasnya, Ahmad Ali. Sok dipimpin. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semuanya. Ya udah kalau gitu kita akhiri ya. Terima kasih adik-adik atas waktunya di pagi hari ini. Semoga sehat selalu. Salam sama kedua orang tuanya ya. Kalau hari ini kita udah belajar gitu. Iya, Bapak. Iya, Nanti Bapak. disalamin. Makasih, Bapak. Ya. Salam sama ibu apa ayah? Ya, terima kasih. Ya, kenapa Ahmad Mau Ali? disalamin sama ibu apa ayah? Sama semuanya boleh. Oh, ya udah. Takutnya mau sama ibu saya doang. Enggak dong. Semuanya dong. Ya udah kalau gitu pembelajaran hari ini kita akhiri saja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.